Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Nadia Divandra Sabila dengan NIM 20106111221. Saya Abigail dengan NIM 20106111237 kelas E kelompok 5. Halo, perkenalkan nama saya Bobi Hindratno Pratomo dengan NIM 20106111211. Kami dari kelompok 5. Saya dari kelompok 5, nama saya Laurentina Manalu dengan NIM 201061120. Nama saya Dilan Raja Sechandra, NIM saya 201061124 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilal Ramadan dengan NIM 20106111209. Nah, maksud pembuatan video ini adalah untuk penilaian ujian tengah semester 1 mata kuliah bela negara. Nah, UTS bela negara kali ini adalah membuat video untuk kelompok 5 sendiri. Kami disuruh untuk membuat video dengan tema bela negara berbagai perspektif nilai militer. Nah, sebelumnya, bela negara itu apa sih? Bela negara itu adalah sikap atau perilaku yang dijiwai oleh rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang didasarkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupannya sehari-hari dan dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan bernegara. Pertahanan non-militer disebut juga dengan pertahanan nirmiliter, merupakan kekuatan pertahanan negara yang dibangun dalam kerangka pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan nasional dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman nirmiliter. Lapis pertahanan nirmiliter tersusun dalam fungsi keamanan untuk keselamatan umum yang mencakup penanganan bencana alam dan operasi kemanusiaan lainnya seperti sosial budaya, ekonomi, psikologi pertahanan yang pada intinya berkaitan dengan pemikiran kesadaran bela negara dan pengembangan teknologi. Tujuan dari pertahanan non-militer merupakan kekuatan yang dalam kerangka penangkalannya dibangun dan dikembangkan untuk mencapai standar ketahanan nasional di berbagai bidang, seperti di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, psikologi, dan teknologi. Pertahanan non-militer diwujudkan dalam peran dan lingkup fungsi kementerian atau lembaga pemerintah non-departemen atau LPND. Di luar bidang pertahanan melalui penyelenggaraan pembangunan nasional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam kerangka pertahanan berlapis-lapis, pertahanan militer ini menyokong lapisan pertahanan nirmiliter yang pelaksanaannya disesuaikan dengan isu atau ancaman militer guna mencapai hasil yang maksimal. Ancaman non-militer. Ancaman non-militer merupakan ancaman yang bisa saja berasal dari dalam ataupun luar negeri. Ancaman tersebut tidak menggunakan kekuatan militer dan tidak pula dari angkatan bersenjata. Namun, ancaman tersebut bisa memecah belah bangsa dan juga bisa membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ancaman tersebut bisa mengancam keselamatan warganya. Ancaman non-militer di bidang ekonomi. Ekonomi merupakan suatu bidang atau aspek yang penting bagi suatu negara. Jika tidak ada ekonomi, maka tidak akan ada sebuah negara. Pertahanan yang menjadi suatu alat vital sebuah negara, yaitu merupakan aspek ekonomi.
Ekonomi juga tidak hanya dijadikan sebagai alat pertahanan saja. Ekonomi juga bisa dijadikan sebagai patokan posisi tawar-menawar di dalam hubungan antara negara dan hubungan internasional. Ancaman non-militer di bidang ekonomi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu internal dan eksternal. Ancaman internal. Ancaman internal tersebut mempunyai ancaman yang berasal dari dalam negeri sendiri. Contohnya, yang pertama, infrastruktur yang kurang memadai. Infrastruktur yang kurang memadai bisa saja mempengaruhi tingkat ekonomi di Indonesia, dan juga bisa menjadi suatu ancaman yang mempengaruhi stabilitas ekonomi. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai macam hal. Contohnya, pembangunan yang tidak merata atau tidak sama, karena hal tersebut dapat mempengaruhi aspek ekonomi. Kedua, pengangguran. Pengangguran sudah menjadi masalah yang ada di Indonesia. Dan setiap tahun, pengangguran yang berada di Indonesia juga semakin tinggi. Kalau tingkat pengangguran semakin tinggi, maka sama saja dengan meningkatnya kemiskinan di Indonesia. Jumlah pengangguran yang tidak banyak ini menyebabkan ancaman di bidang ekonomi dari dalam negeri. Pengangguran menjadi salah satu ancaman ekonomi karena dampak bagi negara juga besar. Karena dengan jumlah pengangguran yang banyak, bisa menyebabkan menghambat kemajuan negara dan bangsa. Ancaman eksternal. Selain adanya ancaman internal non-militer yang berasal dari dalam negeri, ancaman eksternal non-militer ini pastinya bersumber dari luar negeri. Ancaman eksternal dapat dibilang eksternal karena adanya campur tangan dari negara lain untuk mencoba memecah belah bangsa melalui tindakan-tindakan non-militer. Ancaman non-militer dari lingkup eksternal ini juga menjadi salah satu contoh ancaman non-militer di Indonesia yang juga cukup berbahaya. Ancaman eksternal non-militer ini mencakup beberapa faktor. Di antaranya adalah 1. Daya saing yang rendah. Yang dimaksud dengan daya saing rendah adalah daya saing Indonesia yang kurang untuk melawan negara-negara lainnya seperti Singapura, Cina, Amerika, dan yang lain-lain. 2. Terlalu bergantung pada negara lain. Indonesia merupakan negara yang merdeka, tetapi akibat dorongan dari negara lain, Indonesia dapat dibilang memiliki ketergantungan terhadap negara-negara tersebut. 3. Ketidaksiapan menghadapi era globalisasi. Karena lambatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Indonesia, Indonesia mengalami kelambatan dalam mengikuti arus globalisasi yang sedang terjadi di dunia pada saat ini. Selanjutnya ada ancaman non-militer di bidang ideologi. Ancaman non-militer ini tidak hanya datang dari bidang ekonomi saja, melainkan juga datang dari bidang ideologi. Memang, beberapa oknum ini sengaja ingin mengubah ideologi bangsa dengan ideologi lainnya karena beberapa faktor. Oleh sebab itu, pemerintah wajib untuk memberantas beberapa contoh ancaman non-militer di bidang ideologi ini. Jadi, perlu kalian ketahui, terdapat beberapa upaya-upaya yang menjadi faktor akan adanya ancaman non-militer di bidang ideologi ini. Di antaranya adalah tersebarnya paham komunisme dan mulai masuknya ideologi liberal. Cara mengatasi ancaman non-militer. Guna mencegah beberapa ancaman-ancaman yang datang dari lingkup non-militer, maka pemerintah tentu wajib mengetahui tentang beberapa cara mengatasi ancaman non-militer yang tentunya tidak melibatkan massa, sehingga tidak ada korban jiwa. Beberapa cara mengatasi ancaman non-militer ini dapat ditempuh oleh pemerintah, yakni dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menjaga rasa toleransi antar masyarakat. Dan yang kedua, memberikan penyuluhan tentang ancaman non-militer kepada masyarakat. Sekian video dari kelompok kami, semoga dapat dimengerti dan dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.